Pada kesempatan kali ini kami akan menanggapi apa yang sudah dinyatakan oleh Ustadz Wahabi, wawasan agamanya hanya bid'ah karena memang mereka Wahabi, wajar hasil belajar instan. Mari kita simak terlebih dahulu videonya dan kami akan menanggapi. Ini tantangan bagi kami dan bagi seluruh ahli sunnah wal jamaah. Tapi apakah kami akan tinggal diam? Mari kita simak terlebih dahulu. Berikut ini videonya. Makanya saya sering tantang, datangkan ulama Syafi'iyah satu saja yang mengatakan tahlilan hukumnya sunnah. Datangkan. Seluruh ulama Syafi'iyah dalam buku-buku fikih mereka mengatakan tahlilan itu hukumnya apa? Bid'ah dan apa? Makruh. Nama Ustadz Wahabi itu tiada lain tiada bukan, ia adalah Firanda Andirja. Semoga Allah memberikan hidayah kepada Firanda Andirja sehingga dia itu tidak sombong dan tidak berbohong. Amin ya rabbal alamin. Dalam video itu sangat jelas Firanda Andirja mengatakan, saya sering tantang. Waduh, bahasanya sering nantang. Saya sering menantang, datangkan satu kitab saja ulama Syafi'iyah yang menganjurkan atau mensunahkan tahlilan. Datangkan, tidak ada. Yang ada, semua ulama Syafi'iyah itu menghukumi tahlilan sebagai bid'ah dan makruh. Begitulah pernyataan Firanda. Mendengar pernyataan tersebut, kami hanya bertanya, berapa kitab yang sudah dibaca oleh Firanda Andirja? Berapa kitab? Kalau cuma 50 kitab, 100 kitab, jangan sok-sok nantang ahli sunnah wal jamaah. Ya Allah, ini sombong plus bohong. Sombong plus bohong. Beginikah kualitas daripada Ustadz Wahabi? Sombong dan pembohong? Kenapa kami katakan dia terlalu sombong dan bohong? Pertama, dia tidak sadar berapa literasi, berapa referensi, berapa bahan bacaan, dan berapa kitab yang dia sudah baca. Sehingga dia sok-sok nantang ahli sunnah wal jamaah. Saya sering nantang, datangkan satu kitab saja yang mengatakan tahlilan itu sunnah menurut ulama Syafi'iyah. Oke, kalau memang Anda berani menantang, silakan cek dalam kitab Hasyiatus Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Punya kami tepat di juz pertama terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Monggo bagi teman-teman yang punya, silakan lihat dalam halaman 487 sampai 488. Di sini dijelaskan, wa yundabu ayyaqulaz zairu assalamualaikum daraqaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Di sini diterangkan oleh beliau, disunnahkan bagi orang yang berziarah kubur untuk muluk salam. Assalamualaikum daraqaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Kemudian disunahkan juga wa ayyaqra'a ma tayassara minal Qur'an ka surati Yasin, dan disunahkan ngaji Al-Qur'an saat ziarah kubur, ngaji Al-Qur'an yang gampang, contohnya surat Yasin. Disunahkan wa yad'u lahum, dan mendoakan penduduk kubur, wa yuhdiya thawaba dzalika lahum. Kemudian kita hadiahkan itu pahala bacaan Yasin tadi atau Al-Qur'an untuk penduduk kubur. Wa ayyatasaddaqu alaihim, dan juga disunahkan kita bersedekah atas nama mayit, wa yanfa'um dzalik, dan itu semua bermanfaat. Fayasilu thawabuhu lahum, dan pahalanya akan sampai kepada si mayit. Ini ulama Syafi'iyah, Hasyiatus Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Dan tahlilan itu apa? Tahlilan itu menghadiahkan pahala bacaan Al-Qur'an kepada si mayit atau zikir. Pahalanya kita hadiahkan kepada mayit, dan di sini disunnahkan. Atau memberi makan, sedekah juga disunnahkan. Jadi ulama Syafi'iyah itu terlalu banyak, masih kurang. Ini satu kitab. Oke, kita cek dalam kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in. Ini karya ulama Nusantara Indonesia, tiada lain tiada bukan beliau adalah Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi rahimahullahu taala. Silakan lihat dalam halaman 193. Kata Syekh Nawawi Banten, wa qala Ibnu Hajar naqlan an Syarhil Mukhtar madhhabu ahli sunnati anna lil insani ayaj'ala thawaba amalihi wa salatihi lil mayyiti wa yasiluhu. Imam Ibnu Hajar, beliau mengutip dari Syarhul Mukhtar, kata beliau,
madhabnya ahli sunnah, yaitu seseorang boleh menjadikan atau boleh menghadiahkan pahala amalnya dan pahala sholatnya untuk mayit, wa yasiluhu, dan pahala itu akan sampai kepada mayit. Intaha. Inilah hakikat tahlilan, menghadiahkan pahala Al-Quran, pahala amal, pahala zikir untuk si mayit dan akan sampai kepada si mayit. Ini ulama Syafi'iyah. Masalah makanan juga dibahas di sini. Silakan cek dalam halaman 281. Wattasadduqu 'anil mayyiti biwajhin syar'iyyin matlubun wa la yataqayyadu bi kaunihi fi sab'ati ayyamin aw aktsar aw aqall wa taqyidun bi ba'dil ayyami minal awaidi faqat kama afta bidzalika Sayyid Ahmad Dahlan wa qad jarat 'adatun nasi bitasadduqi 'anil mayyiti fi thalithin min mautihi wa fi sabi'in wa fi tamamin 20 wa fil arba'in wa fil mi'ah ila akhirih. Bersedekah atas nama mayit itu dengan sesuai syariat, matlubun, dianjurkan. Bersedekah atas nama mayit dianjurkan. Wala yataqayyadu bikauni fi sab'ati ayyamin. Dan itu sebenarnya tidak tertentu, tidak harus 7 hari, au aksar atau lebih 7 hari, au agol atau kurang lebih dari 7 hari. Itu tidak harus. Kapanpun bersedekah atas nama mayit boleh. Sementara wa taqyidun bi ba'dil ayyami minal awaidi faqat. Menentukan hari-hari yang tertentu itu hanya sebuah tradisi saja. Kama afta bidzalika Sayyid Ahmad Dahlan, sebagaimana ini difatwakan oleh Sayyid Ahmad Dahlan. Wa qad jarat 'adatun nasi bitasadduqi 'anil mayyit. Dan ini sudah berlaku tradisi masyarakat bersedekah atas nama mayit fi thalithin min mauti, pada hari ketiga saat mayit itu mati bersedekah. Wa fi sabiin, hari ketujuh bersedekah. Wa fi tamamin 20, genap saat sudah matinya itu sudah nyampe 20 hari bersedekah. Wa fil arba'in, 40 harinya bersedekah. Wa fil mi'ah, dan 100 harinya bersedekah. Setelah itu wa ba'da dzalik, dan setelah itu dilakukan haul, yaitu 1 tahunnya. Di sini ada penjelasan haul, bersedekah atas nama mayit, kemudian menghadiahkan pahala Al-Quran untuk mayit, nyampe. Ini kitab karya ulama-ulama Syafi'iyah. Tunjukkan 1 kitab saja. Ya Allah, men. Ini sudah 2 kitab, masih kurang. Mari kita cek juga dalam kitab I'anatut Thalibin dulu. Kitab I'anatut Thalibin ini ulama Syafi'iyah, karya daripada As-Sayyid Al-Allamah Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatto ad-Dimyati. Tepat di juz ketiga punya kami terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Beliau mengatakan pada halaman 378, wa hakal musannifu fi syarhi Muslim wal adhkar wajhan anna thawabal qiraati yasiru ilal mayyiti. Beliau musannif menceritakan dalam syarah Muslim dan dalam kitab al-adhkarnya satu pandangan atau pendapat bahwasanya pahala baca Al-Quran akan sampai kepada mayit. Kamadhabil a'immati thalatha, sebagaimana pendapat ini merupakan pendapatnya 3 imam madhab ahli sunnah wal jamaah. Wakhtarahu jama'atun minal ashab, dan pendapat sampainya pahala bacaan Al-Quran ini juga dipilih oleh sekelompok ashabus syafi'i. Ini ulama-ulama Syafi'iyah. Siapa saja? Minhum, di antara mereka adalah Ibnu Salah, kemudian wal Muhib at-Tabari, kemudian wabnu Abiddam, kemudian wa sahibudz Dzakhair, kemudian wabnu Abi Asrun wa alaihi amalun nas. Minta berapa ulama? Ini kitab I'anatut Thalibin. Masalah makanan, wah juga ada. Kemudian dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah, karya daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, punya kami tepat di juz pertama terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Silakan lihat dalam halaman 422. Wasu'ila nafa'allahu bihi amman marra bimakbaratin faqara al-fatihata wa ahdaha lahum fahal tuksamu bainahum aw yasiru likullin minhum mithlu thawabiha kamilan fa ajaba biqaulihi afta jam'un bisani wa huwa laiku bi sa'atil fadli. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, nafa'allahu bihi, amin ya rabbal alamin, pernah ditanya tentang ada seseorang yang lewat di pekuburan, lalu orang itu membaca surah Al-Fatihah dan menghadiahkan pahala bacaan Al-Fatihahnya untuk penduduk kubur. Fahal tuksamu bainahum, apakah pahala itu nanti dibagi-bagi untuk penduduk kubur maksudnya? Aw yasiru likullin minhum mithlu thawabiha kamilan,
Atau setiap mayit itu nanti mendapat pahala Al-Fatihah dia secara sempurna? Fa'ajaba biqouli, kemudian Imam Ibnu Hajar menjawab, afta jam'un bitsani. Sekelompok ulama berfatwa dengan pendapat yang kedua. Apa itu? Setiap mayit akan mendapat pahala baca Al-Fatihah yang ia baca secara sempurna. Wa huwal laiku bisa'atil fadli, dan ini sesuai dengan luasnya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada halaman berikutnya, pada halaman 430, beliau juga pernah ditanya, wasu'ila fassahallahu fi muddatihi bima lafdhuhu maqila innal mauta yuftanuna fi kuburihim ay yus'aluna kama atbaqa alaihi ulama'u sab'ata ayyam hal lahu aslun. Beliau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami pernah ditanya, yang mana isi pertanyaannya adalah, katanya sih sesungguhnya mayit itu mendapat fitnah di kuburannya. Dalam artian mayit itu akan ditanya sebagaimana yang sudah disepakati oleh para ulama, katanya akan ditanya selama 7 hari. Hal lahu aslun, apakah keterangan semacam ini punya dasar? Fa'ajaba biqoulihi. Lalu kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menjawab, na'am, iya, lahu aslun asilun. Hal itu memiliki dasar yang autentik, yang ori, ada dasarnya. Bahkan faqad akhrajahu jama'atun an Taus bisanadis sahihi. Bahkan sekelompok ulama meriwayatkan daripada Taus dengan sanad yang sahih. Wa Ubaid bin Umair bisanadin ihtajja bi Ibnu Abdil Bar wa huwa akbaru min Taus fi tabi'in bal qila innahu sahabiyun li'annahu wulida fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam wa kana ba'du zamani Umar bi Makkah wa Mujahid ila akhirih. Sehingga di sini katanya beliau, wa min thamma sahha an Taus aidan annahum kanu yastahibbuna ayyut'am 'anil mayyit tilkal ayyam. Sungguh sahih dari Taus bahwa mereka itu menganjurkan, mensunahkan kita memberi makan atas nama mayit pada 7 hari itu. Inilah amaliyah Nahdlatul Ulama. Sebab itu kalau cuma minta dalil, mana dalilnya, mana dalilnya, tunjukkan, saya sering nantang. Ya Allah, berapa kitab? Ini masih 4 sudah ya. Masih mau nambah? Monggo. Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh. Monggo. Buyatul Mustarsyidin. Monggo. Cek Fathul Wahhab. Silakan Ihya Ulumuddin. Wah, terlalu banyak. Kalau kami bacakan cuma 100 kitab. Asalkan Firanda berani diskusi. Sehingga bagi kami sangat gampang untuk membongkar kedustaan dia. Sudah sombong malah bohong. Dia mengatakan semua ulama Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan tahlilan bid'ah dan makruh. Sepakat ulama Syafi'iyah. Ya Allah, semua ulama Syafi'iyah mengatakan tahlilan bid'ah dan makruh. Ya Allah, berapa kitab nih orang? Dia katakan tunjukkan 1 kitab. Jangankan 1 kitab, 50 kitab akan kami datangkan. Sombong amat, rek. Berapa kitab orang ini, Firanda Andirja? Sampaikan ini video, share silakan ya, sampaikan ke Firanda. Kalau berani ngajak diskusi kami dan siapapun yang mau bela Firanda ini atas pernyataan dia yang mengatakan, saya sering nantang, tunjukkan 1 kitab saja ulama Syafi'i yang menganjurkan atau mensunahkan tahlilan. Ini dong, ini cuma segelintir. Jangankan 1 kitab Anda, minta berapa kitab? Ayo yang gak nerima, nantang kami diskusi. Kalau dia kan nantangnya tunjukkan 1 kitab. Kalau saya nantang diskusi aja. Nantang diskusi. Anda sudah bohong Firanda. Anda sudah bohong. Katanya semua ulama Syafi'iyah itu mengatakan tahlilan bid'ah, tahlilan makruh. Semua ulama Syafi'iyah. Ya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Kitab ini semua ulama Syafi'iyah pengarangnya. Di sini terlalu banyak ulama kalau kami sebut satu persatu. Dan sebenarnya pembahasan soal tahlilan ini sudah terlalu sering kami bahas. Basi sebenarnya ya. Cuma Wahabi itu tuli apa gimana saya kurang tahu. Wong sutatnya aja seperti ini. Berdusta. Sok nantang. Sombong malah plus bohong. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu kami berdoa. Semoga Firanda Andirja mendapat hidayah dari Allah. Dan semoga pengikutnya juga mendapat hidayah dari Allah sehingga tidak gampang berbohong apalagi sombong. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ila sirathil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.